Berguru pada alam, semua bisa berkebun. Ini adalah beberapa tagline dari Kebun Kumara. Semoga kalian udah cukup familiar ya, because they truly one of our favorite people in the Cuan Lestari community. Kebun Kumara adalah sebuah usaha, yes, they are solid business, yang punya berbagai macam jenis jasa dan produk. Aku pertama kali kenal mereka di tahun 2018 dan senang banget ngelihat sepak terjang mereka hingga sekarang. Episode kali ini aku ngobrol-ngobrol sama Sandra, salah satu co-foundernya, untuk ngebahas awal mula cerita dia memulai usaha Kebun Kumara ini and her truly Cuan Lestari visions for them. Yuk, dengerin. Hai Sandra, welcome to Clinomic Radio. Makasih ya udah gabung bareng kita. Iya dong, hai Den. Nah ini gue pengen pertama-tama mungkin kita kenalan dulu kali ya San, buat Sip. teman-teman yang belum kenal Sandra nih kan. Kalau gue nih kan kenal Sandra sebagai penggiat urban gardener, terus juga nanam-nanam, edukator, dan salah satu aktor nih di film yang hits banget namanya Film Semesta. Nah tapi sebelum orang kenal lo sebagai Sandra yang sering berkebun, coba tell something about you that we don't know gitu. Kayak lu pernah kerja kantoran apa enggak sih? Terus kayak sekolahnya tuh apa gitu. Terus dulu karir sebelum berkebun tuh apa nih San? Oke, gue itu kalau kuliah ya, kalau kuliah itu jurusan gue psikologi sebenarnya. Karena dulu gue ngebayangin, gue dulu milih psikologi karena gue berobat jalan aja sih. Gue banyak banget pertanyaan dalam hidup, pertanyaan tentang diri gue pengen ambil psikologi. Terus gue bayangin, oke jadi psikolog nih gitu. Udah kan masuk psikologi ternyata udah jelas banget, enggak gue nggak mau banget jadi psikolog. Kayak gue nggak cukup kuat untuk dealing with other people's problems. Kayak I have my own problems yang gue belum bisa deal with gitu kan. Jadi nggak deh, kayak nggak jadi psikolog. Terus akhirnya gue cukup menemukan kalau gue tuh suka dunia pendidikan. Simply karena gue merasa gue tuh orang yang suka banget belajar. Dan gue suka banget gue suka banget sharing apa yang gue pelajari. Jadi gue merasa kayak pendidikan tuh sesuatu yang apa ya, in tune dengan ritme gue nih gitu. Akhirnya keluar dari psikologi, gue banyak berkecimpung di bidang itu. Jadi lulus psikologi, gue jadi counselor, semacam school psychologist kali ya. Jadi gue counselor untuk Sampurna School of Business. Itu ada counselingnya juga, tapi ada bikin-bikin program buat anak-anak gitu-gitu kan. Itu menarik banget. Habis itu gue setelah 2 tahunan itu resign untuk jadi volunteer di Indonesia Mengajar. Gue jadi guru SD karena waktu gue pengen tahu aja pendidikan kita di pelosok tuh kayak apa sih situasinya. Terus gue pengen kenal, gue nggak pernah ke Indonesia Timur, jadi waktu itu pas banget gue dapetnya ke Maluku Tenggara Barat. Nah di kabupaten situ gue jadi guru SD kelas 2 sih, tepatnya guru kelas 2 selama setahun. Nah pulang dari situ akhirnya gue agak melenceng dikit sih. Nggak tahu gimana ya, ini benar dari semesta aja tiba-tiba ketemunya sama corporate role. Jadi gue lagi jadi volunteer buat acara besar di Indonesia Mengajar, terus ketemu sama orang yang kerja di Shell, oil and gas. Terus kebetulan dia lagi ada proyek gas di tempat gue ngajar setahun itu. Terus dia butuh orang untuk yang mengenal budaya setempat, terus butuh orang untuk bantu di social impact managementnya. Terus at the time karena gue juga gue belum memutuskan ya, habis gue pulang dari ngajar tuh gue mau kemana ya arahnya ya. Jadi at the time gue rasa ya udah cobain aja deh corporate role, karena sebelumnya kan gue banyak di pendidikan, di sekolah, di yayasan gitu kan. Ya udah gue coba corporate role. It lasted for berapa ya, 2013 sampai 2015, maybe around 2.5 years. Emang nggak cocok aja sih, maksudnya ritme corporate buat gue cukup monoton kali ya, cukup monoton. Terus I didn't feel it was something I wanted to do long term. Ya udah, jadi pas gue udah ngerasa kayak gitu, gue udah mulai cari-cari nih kira-kira gue mau ngapain ya gitu. Apa sekolah lagi atau apa. Nah, at the time gue nikah sama Dira juga dan kita punya kayak mimpi besar, pengen deh berkarya bareng, pengen punya bisnis bareng. Ya udah akhirnya kita ngerucutin lagi nih pengen bisnis apa ya. Terus long story short akhirnya lahirlah Kebun Kumara di tahun 2016. Jadi gue resign, terus gue coba untuk membangun bisnis ini, si Kebun Kumara ini. Oke. Oh, pantesan lo emang lo sama Dira kayaknya emang vibe-nya tuh vibe psikolog ya, San. You think so? Do you think Iya so? kan? Masa sih? Iya. What? Gak tau, kayaknya teman-teman gue punya set of friends yang emang anak-anak psikologi. Maksudnya kan dulu kampus gue, kan kalian UI juga kan? Mm-hmm. Kan kampus gue Eva kan sebelah-sebelahan doang sama Siko kan, jadi suka Ya, ya, makan di kantin kalian tuh kayak ya, gue suka ngerasa gitu kangen. loh. Kayak Heeh. ngerasa ya Kancil, vibe kancil. anak-anak Heeh. psikologi tuh ada vibe-nya sendiri gitu. Oh, you think so?
Jadi apa namanya? Oh menarik juga ya waktu di Indonesia Timur sempat mengajar di sana tuh yang seru apaan San? Gue belum pernah Banyak soalnya ke banget. Indonesia Timur. Iya, dan beda ya karena kan itu menurut gue emang privilege sih gue bisa dapat kesempatan itu karena gue datang ke sana tidak sebagai turis kan. Gue datang ke Mm-mm. sana dikasih sebuah peran. Jadi gue bener masuk ke dalam masyarakatnya, gue tinggal sama mereka, gue tinggal sama di rumah penduduk sama Mama Ola namanya. Jadi gue bener tinggal sama mereka dan gue ada peran untuk jadi guru gitu. Jadi bener I lived in their surroundings, in their tradition dan itu banyak sih banyak gue tertampar banyak hal juga ya dengan sistem pendidikan kita dan bagaimana hal kecil aja ya buku-buku yang nyampe ke sana buku-bukunya namanya orang Jawa semua dia nggak tahu nama-nama mereka tuh nggak ada dalam buku-buku kita gitu jadi kalau mereka Mm. belajar bahasa Indonesia gitu namanya Budi Putri nggak ada orang di sana nama Budi Putri kadang ada nama-nama aneh yang mereka nggak tahu itu nama atau itu kata benda atau itu istilah apa jadi mereka nanya ini artinya apa Bu nggak itu nama orang gitu misalnya jadi gue juga melihat oh ternyata budaya pendidikan kita sangat sangat Jawa sentris sekali dan tapi gue belajar banyak dari mereka ya kayak tradisi mereka kearifan mereka dengan alam kepekaan kecekatan mereka di alam cara mereka membaca laut gitu kan membaca gunung itu luar biasa sih menurut gue skill-skill itu survival skills itu luar biasa banget dan at the time pas selesai dari Indonesia mengajar gue nggak tahu ya kalau gue akan berkecimpung lebih dalam ke dunia environment gitu atau ke alam cuma gue rasa mungkin bibit-bibitnya tuh ada dari situ sih kalau gue bisa Oke. tarik benang merahnya ya mungkin dari situ tuh tertanam banyak karena gue tinggal sama petani. Jadi gue sering ke ladang bareng dia, terus gue ngeliat cara dia bertani, terus gue ngeliat betapa susahnya dia hidup. Harga-harga yang ya kita tahu ya harga-harga yang buat petani itu yang gak make sense sama sekali juga. Terus um, tekanan dari dunia modern untuk mereka menanam sebuah komoditas yang sebenarnya nggak cocok di wilayah mereka atau nggak cocok sama pengetahuan mereka dan lain sebagainya. Jadi gue mulai menyadari itu dan bercermin pada itu banget sih pas gue masuk kebun kumara. Oke, that's interesting. Nah, ini tadi balik lagi nih ke Kebun Kumara Hmm. sana. Jadi waktu lo cerita nih soal membangun bisnis kan berarti emang dari awal lo membuat dan merintis si Kebun Kumara kan kalian emang mindsetnya udah bisnis kan. Ya, Dan kalian sekarang juga udah berbadan usaha. Sebenarnya bisnis modelnya si Kebun Kumara nih apa sih kan sebenarnya mungkin kalau orang nggak tahu Kebun Kumara kan misalnya ngajar berkebun gitu, tapi kan sebenarnya service yang kalian tawarkan tuh lumayan variatif ya gitu. Mungkin boleh diceritain nggak, San? iya, iya. Ya, orang tuh selalu merasa kebun kumara itu komunitas ya, atau kayak Mm-mm. NGO atau apa. Mungkin karena cara kita mengkomunikasikan ya, kayak Mm-mm. mungkin juga karena to be honest then I don't know any other way gitu gue nggak bisa gue orangnya tuh sebenarnya nggak jago berbisnis kalau menurut gue ya gue tuh nggak enakan sebenarnya kalau ngasih harga ke orang sesuatu tuh apalagi kalau misalkan kebun kumara kita kan kalau model bisnis kita kan ada tiga nih Den yang Mm-mm. edukasi jadi emang workshop webinar dan lainnya pokoknya kurikulum kita kembangkan Mm-mm. edukasi kita berikan itu salah satu model bisnisnya yang kedua kita ada toko kan yang baru kita launch, baru kita kokohkan semenjak pandemi lah. Kita bikin online shop, ada juga offline yang mau kita launch. Kita jual bibit pangan, media tanam siap pakai gitu. Jadi untuk mendukung gardening lah ya, sama mendukung benang merahnya kebun kumara sendiri yaitu gimana orang kota bisa lebih dekat sama sustainability, sustainable lifestyle gitu. Nah itu toko kita. Terus yang ketiga landscape. Jadi kita menawarkan jasa untuk mendesain kebun pangan yang sustainable, termasuk jasa perawatannya sekiranya dibutuhkan dan penggarapannya. Jadi kalau orang ya bisa atau dia mau desain doang juga bisa dia mau perawatan doang juga bisa tapi ada bagian landscape itu yang balik lagi memang baru kita launch 2018 dan sampai sekarang tuh masih kita kokohkan ya karena emang butuh waktu kan kita kan bukan biro arsitek yang gimana-gimana gitu kan jadi emang itu kita Mm-mm. masih belajar sih along the way gimana bikinnya lebih standardized service-nya lebih jelas gitu itu juga masih kita godok sampai sekarang nah tapi emang benang merahnya kebun kumara kan kita tuh pengen jadi tempat yang orang kota terutama orang kota bisa merasa dia bisa melakukan sesuatu dalam keseharian dia yang sustainable gitu. Nah, pintu masuk kita adalah lewat kebun karena kita merasa kalau lo punya kebun di rumah, sustainability itu akan masuk dalam ranah habit
habitual kan, secara secara reguler lo harus nyiram tuh tanaman, harus kenal tuh tanaman, tapi masuk juga ke ranah kesadaran. Jadi lo lebih dekat sama asal usul makanan lo, dari situ lo lebih bertanya lo beli makanan dari mana, lo lebih peka dengan siapa atau bisnis apa yang lo dukung gitu. Jadi merambahnya kemana-mana sampai mungkin ke baju juga lo jadi lebih paham. Kalau nanam kapas, lo ngerti baju lo tuh dari kapas, kapasnya tumbuh kayak apa. Jadi banyak aja sih kita ngerasanya dari kebun tuh sumber pembelajaran yang luar biasa untuk kita membumikan istilah sustainability gitu. Nah, Oke. dalam menceritakan ini, gaya kita karena mungkin yang kan kita kan awal cuma berempat, itu kita nggak ada pengalaman bisnis sama sekali. Terus dari 4 orang ini, aku sama Dira yang full time. Aku sama Dira kan latar belakang Dira tahu sendiri lah, Dira kan aktivis ya. Jadi Ya. latar belakang dia kan emang movement gitu, dan aku sendiri juga latar belakangnya pendidikan. Jadi emang cara kita mengkomunikasikan apa ya, eh, berguru pada Pesan ya. alam itu ya, iya pesannya dengan berguru pada alam. Jadi emang kadang orang suka salah kaprah nih, lo bisnis lo cari uang juga atau lo you're doing this all for free gitu kan. Mm-mm. Cuma emang dari awal kita kekeh, kita pengen mandiri sih. Jadi kalau kita bisa aja sebenarnya dari awal kita bikin yayasan atau apa, cari donor, cari donatur, dan buat aku tuh nggak sustainable aja gitu. Jadi akhirnya kita milih kayaknya bisnis lebih cocok deh sama sama proses pembelajaran yang kita kejar. Ya. Nah, itu sebenarnya juga pesan yang pengen banget kita sampaikan ya. Jadi kan kalau klinomik dari awal tuh namanya aja clean economic gitu ya. Nah, Yang ekonomi tuh udah ada unsur di situ gitu. Jadi kita nggak iya. malu-malu nih kalau emang kita tuh juga ngejar cuan gitu. Maksudnya kayak we don't want to kita juga nggak mau menyampingkan fakta bahwa manusia itu adalah makhluk ekonomi. Semua orang butuh berkegiatan ekonomi, tapi gimana caranya ekonomi yang juga sejalan dengan prinsip kelestarian alam gitu. Makanya kayak pas banget nih poin-poinnya Sandra dengan prinsip-prinsip cuan lestari. Kayaknya satu ada yang belum di-mention deh, San, yang Dropbox itu tuh apa ya? Yang kalau nggak salah kalian juga Oh, udah punya Dropbox juga kan ya? iya, iya. Nah, itu tuh sebenarnya movement-movement kita. Jadi dari awal kita bikin kebun kumara yang kayak aku bilang sama kamu itu ya, karena Hmm. kita mungkin ya this is the only way we know how to do it, dan kita pengennya kita pengen impactful aja sih. Jadi menyeimbangkan bisnis dengan movement juga, dengan collective interest gitu loh. Jadi aku tuh sensitif banget ya, karena gue inget banget dulu pas gue masih harus volunteering, banyak banget tempat. Waktu itu kan gue di Jogja di Bumi Langit gue belajarnya ya, Ya. banyak banget tempat yang bener-bener dia ngebuka tangan dia kayak lo mau belajar sama kita, lo datang aja jadi volunteer, they feed us, they help us learn gitu, baik banget. Dan itu sangat memupuk kesadaran gue sampai sekarang gitu, sampai gue bisa membangun kebun kumara. Jadi gue juga ngerasa kayaknya kebun kumara tuh nggak boleh semuanya berbayar gitu, nggak boleh orang untuk dapat pendidikan tuh harus bayar 350.000 untuk workshop. Kita Hmm. harus ada program-program lain di mana orang tuh bisa mendapat ilmunya juga, tapi Hmm. juga adil buat kita yang mengeluarkan tenaga. Makanya itu banyak banget dari awal kita ngadain program volunteering, kita ngadain movement-movement kayak no pollution resolution. Nah, akhirnya kita juga salah satu yang kita lakukan ya tadi Dropbox itu kita kerjasama sama Ecosystem. Kita bikin program namanya DUS, Daur Ulang Station. Orang bisa datang ngedrop sampah non organik, jadi kayak plastik, kaca, botol dan lain-lainnya yang dia udah pilah di rumah, tinggal dia masukin kardus aja, terus dia drop di drop off point kita. Habis itu akan didaur ulang langsung sama Ecosystem. Jadi langsung disalurkan ke pabrik daur ulang. Nah, itu buat yang non organik. Kalau buat yang organik, kita punya program movement yang kompos kolektif itu. Jadi orang, nih, kalau lo nggak bisa ngompos di rumah, misalnya rumahnya kecil, komposnya sisa organiknya banyak, atau emang belum bisa aja ya karena waktu atau lainnya, yang penting lo pilah aja semua sisa organik. Nanti timnya Magalarva, kita kolaborasi sama Magalarva kan, timnya Magalarva akan ngambil sisa organik dari rumah dia, terus itu akan dikompos sama si Magalarvanya. Dan Gitu. akan Jadi dijadikan si pakan untuk si black betul. soldier files ini ya. Bener. Kalau misalkan Maga Larva kan emang dia kan si yang kalau bisnis model dia kan dia ngejual si larvanya gitu Mm-mm. kan. Jadi ini adalah makanan untuk si larva-larva itu biar larvanya bisa dikeringin terus jadi pakan ternak, pakan ikan dan lain sebagainya. Cuma ya kayak gitu, dan kayak dus itu kan free ya. Terus kalau yang si kompos kolektif juga sebenarnya orang ini cuma bayar 100.000 sebulan untuk itu diambil setiap minggu sekali. Jadi itu cuma menutup biaya transport aja. Jadi ini benar-benar hal-hal yang kita pengen menggandeng apa ya, the collective consciousness gitu loh. Jadi kesadaran kita sebagai satu kolektif nih di kota, yuk kita banyak loh gitu, kita menyediakan movement untuk wadah-wadah untuk membantu mempermudah kita bareng-bareng lebih lestari.
gitu. Jadi emang Oke. kita menyeimbangkan dengan itu juga sih, dan bahkan Ya. kadang aku suka ditegur sama tim kayak, San lo kayaknya harus bantu nyari cuan deh, kayak lo terlalu movement deh. Gue kayak, enggak dong, itu kenapa masing-masing divisi ada manajernya, karena kalian dong yang bantu bikinnya. gue gue lebih suka mikirin movement nih, gimana dong. Yang penting balance ya. Yang penting balance, benar, itu penting juga. Dan itu sih Den, kalau menurut aku yang mungkin justru aku kadang pengen berguru sama klinomik juga ya, untuk kita sharing aja. Finding that balance is so hard gitu, maksudnya Ya. eh, karena nggak ada one size fits all kan definisi dari keseimbangan cuan. Jadi self care kita nih sebagai bisnis, tapi earth care kita gimana, social care kita gimana, itu kan nggak ada rumusnya ya. Masing-masing bisnis itu punya definisi masing-masing kan. Nah, Ya. kadang tuh aku aja masih sering ngobongin sama Ara, kayak Ara kadang-kadang kalau ada edukasi kayak, terlalu mahal nggak ya harga edukasi kita Kak gitu. Hmm. Tapi kalau kan kita banyak ngasih harga, seorang tuh kayak, aduh ini kemahalan. Habis itu kita suka mikir, emang kemahalan ini kan worth, kadang buat kita ini worth the value gitu loh, minta Ya. tenaga, minta waktu kita, masa sih ini kemahalan. Jadi kita kayak kadang kita juga masih memperdebatkan itu gitu. Hmm. Apakah itu, apalagi kita bidang edukasi ya Den ya. Orang kan Ya. dari sananya aku merasa edukasi harus gratis kan gitu. Jadi untuk kita, aku selalu merasa kayak edukasi yang kita berikan, kenapa kita ada harganya, itu juga ada value di situ yang memuat dalam harga itu loh yang kita kasih. Dan itu kita harus clear juga sebagai Kebun Kumara biar orang merasa adil dengan dia bayar sekian, apa yang dia dapat dari uang yang dia keluarkan gitu. Cuma Iya. emang kadang apalagi pasca pandemi gini ya Den, orang kan nawarnya nggak, orang nawar dengan alasan karena kita lagi kena pandemi lah. Kita kan juga kena pandemi ya. Iya. Kemarin juga kena dampaknya loh. Halo. Iya, iya, bener sih San, soalnya kayak mungkin karena gue tuh juga background gue kan lawyering ya, which is legal services gitu. Jadi kan kita kan basically juga konsultan ya, dan Ya, apalagi ya, lawyer itu juga dibayar hourly rate gitu ya, kadang-kadang ya, kan most of the time. ya. Jadi kita nge-charge emang ke klien based on hourly rate, Mm-mm. dan misal harganya mahal gitu misalnya kan, bayar dolar apalah segala macam gitu. Jadi kan itu tuh udah sering banget ditanya kayak, dan sering kali ditanya kayak, are you really worth your value gitu, dan kenapa Mm-mm. harganya segini. Jadi kayak emang at the end of the day sih sebenarnya kalau menurut gue uh, produk yang kita sampaikan itu yang akhirnya akan speak the value itself gitu. Ya, Jadi ya. dan di sisi lain kita juga mesti educate ke The customer kita market ya, bahwa, dan the market benar. juga gitu, bahwa Yes. ini tuh nggak gratis loh gitu. Maksudnya kayak this information yang kita present ke kalian itu kita peroleh dengan years of experience misalnya, dan kita juga butuh modal untuk mengcollect those set of informations and Ya. value, dan kita spend hours loh untuk mempersiapkan materi-materi ini gitu untuk kalian gitu. Waktu yang kita spend untuk persiapan acara ini, bikin materi dan ketemu kalian apa segala macam itu kan juga ada apa namanya, ada value-nya gitu. Dan yang pasti kayak time is the most valuable assets gitu. Jadi kayak mudah-mudahan Ya. sih semakin kesini tuh orang makin ngerti juga ya, dan emang ya intinya market dan peer kita juga gitu, supaya kita bisa kasih standar yang sama. Itu sih kalau menurut gue. Nah, Ya. San, kalau point of view kalian ini kan emang menarik banget ya, like semua bisa berkebun gitu, berguru pada alam, dan bahkan ini yang memang diangkat sama Film Semesta kan. Soal perspektif berkebun dan urban garden ini. By the way, gue tuh udah 2 kali ya nonton Film Semesta di bioskop itu bareng Atit dan lain-lain, dan gue 2 kali nonton film itu gue nangis-nangisnya pas bagian lo, San. Masa Karena sih? beneran itu gak bohong. Karena itu relate banget ya. Jadi kayak kita kan kayak sama-sama tinggal di kota, nggak terlalu deket sama alam. Misalnya kayak gue nggak tinggal di deket-deket hutan apa segala macam. Jadi kayak maksudnya kayak pesan-pesan yang lo mention di film itu tuh emang kena banget sama gue, jadi kayak emang relate banget gitu. Nah, ceritain dong kayak pengalaman lo ikutan di film ini gitu, terus awalnya trigger lo dapet perspektif ini tuh apa sih? Mungkin tadi lo udah sempet cerita sih ya, karena lo ikut Indonesia Mengajar dan sebagainya gitu, tapi mungkin boleh di-elaborate lebih lanjut, Kak. Oke. Kalau yang Film Semesta itu hoki sih Den. Jadi one day kita kedatangan timnya Mas Nick gitu kan, Mbak Mendy. Terus mereka tahu ada Kebun Kumara juga dari teman mutual friend kita yang ada di Jogja. Intinya tuh mereka lagi bikin Film Semesta ini. Mereka butuh 7 apa ya,
figur yang mewakili, yang nggak bisa mewakili seluruh Indonesia, tapi ya mewakili beberapa tempat ngomongin soal value mereka merawat alam. Nah mereka merasa ini kan semua di pelosok nih, Jogja, Bali, maksudnya di daerah gitu ya. Dia butuh satu yang narik ke kota. Nah kebetulan karena Bumi Langit salah satu yang diangkat Pak Iskandar, dia nyari ada nggak sih orang yang belajar di Bumi Langit yang melakukannya tapi di perkotaan. And then lo and behold orang ini ngomong coba aja tuh ke Kebun Kumara ke Dira. Terus Mas Nik hubungin Dira, terus Dira yang kayak ya udah langsung aja nih ke Kebun Kumara gitu sama Sandra. Jadi emang itu through mutual friends aja sih, dan kita hoki banget bisa dapat kesempatan itu. Dan at the time itu tahun 2017 ya, kita baru bikin Kebun Kumara 2016, itu tuh belum ada apa-apa. Jadi Kebun Kumara tuh masih masih awal banget, kita tuh baru, semua workshop yang dia rekam itu tuh workshop awal-awal kita banget untuk publik. Ini tuh semua baru. Terus yang salad garden itu juga kita itu juga baru, itu kan lagi trial and error, bisa nggak ya kita jualan salad. Jadi itu semua tuh yang mereka ambil buat video itu tuh masa awal kita ngetes bisnis ideas kita gitu. Itu awal-awal itu. Terus kalau values yang gue dapet sebenarnya, gue banyak kontemplasi dan berpikir tentang hidup sih ya Den ya, semenjak gue kerja kantoran, dan gue mendapat pekerjaan yang on paper semua orang tuh they congratulated me on the job, kayak akhirnya wah pas banget kerjaan ini sama lo San, duitnya gede, perannya oke lah gitu ya. Terus you're settled for life, itu kayak everybody congratulated me on this job. Menurut gue agak aneh ya, kayak oke. Iya. Sampai kayak orang tua gue sampai kayak oke selesai, udah hidup lu selesai San, you are settled, just stay in this oil company forever gitu. Gue kayak, kan tapi gue merasa gue sangat unhappy di situ gitu, lepas dari padahal menurut gue orang-orangnya keren banget. I was in a very very good team. Orang Indonesianya bener ekspertisnya luar biasa. Gue juga orang expat di tim gue juga ekspertis luar biasa. Jadi gue tuh kayak yang tadinya gue sama sekali nggak ngerti soal dunia oil and gas, gue jadi ngerti gitu sama sih. Dan gue jadi tahu lah semua dampaknya itu, semua kompleksitas kenapa kita masih fossil fuel addicted gitu ya. Tapi maksudnya gue jadi banyak terbuka juga sih dengan kerja di situ. Cuma gue nggak enjoy apa ya the work gitu, apa ya I could do the work. Maksudnya gue bisa melakukan worknya dengan oke, dan gue cukup cukup senang juga, cukup motivating. Lebih ke apa ya? Rutinitas mungkin. Iya mungkin rutinitas sama apa? Gue susah sebenarnya ngejelasinnya sih, dan cuma I just knew it wasn't a long term thing for me. Gue nggak mau aja ngelakuin ini. Dunia kantoran itu buat gue agak it's a beast ya menurut gue. It's like another reality yang agak suka unreal, karena nah di situ gue banyak kontemplasi yang kayak gue kerja buat uang tapi gue nggak spend time sama sekali sama orang yang gue sayangi gitu. I was there for, karena itu jauh ya di TBC Matupang, gue tinggal di BSD, jadi jam 7 gue harus jalan, gue nyampe rumah jam 7 malam juga, gue udah capek, Dira udah capek, gue gak pernah ketemu Dira. Jadi gue mulai mempertanyakan hidup aja, is this what life should be? Kayak I work for a lot of money and then I don't spend time with people that I love. Terus gue kayak sering bete karena gue sering capek, I spend time driving, agak absurd aja buat gue. Terus I have to spend all my money on 14 hari yang gue dapat leave untuk gue bersenang-senang. Jadi semua tuh kayak gue kumpulin di 14 hari itu, tapi sepanjang berbulan-bulan, berhari-hari gue nggak terlalu, gue kayak sibuk kerja aja. I don't know, it's just gue banyak berpikir kontemplasi soal itu sampai akhirnya gue merasa kayaknya kita harus keluar dari bubble ini gitu. Dan kenapa gue punya value soal alam, kayak tempat kontemplasi, tempat meditasi, dan tempat healing, karena gue sangat mendapatkan itu ketika gue di posisi yang sangat sangat drop. Karena itu kan sekarang kalau gue cerita enak ya, kayak iya gue resign, enggak, at the time gue stres banget kan, gue juga bingung ya, I was married, gue cuma Dira juga harus mikirin keuangan kita, tapi gue juga happy. Dan Dira kan tipe yang kayak lo harus dengerin kata-kata semesta, gut instincts kamu itu udah suara Tuhan, San. Kamu kalau kamu nggak enjoy, kamu harus keluar, nih bukan buat kamu. Jadi kayak di satu sisi dia supportive of my psychological warfare ini, tapi di satu sisi gue sama dia juga sama-sama kayak financial kita gimana, gue harus gimana gitu-gitu kan. Jadi at the time tuh kompleks banget yang gue alamin. Dan pas gue ke Bumi Langit, pas gue ngeliat orang-orang kayak gue ke Jogja, gue ngeliat Agradaya dan cara dia membuat bisnis yang bekerja langsung sama orang, dan orang itu terimpacted gitu dari apa yang dia lakukan. Gue ke Bumi Langit melihat ketentraman yang mereka dapat dari definisi kecukupan mereka gitu kan. Akhirnya gue jadi bertanya-tanya, ya udah maybe this job is giving me such financial freedom, tapi
every other freedom harus gue sacrifice gitu untuk financial freedom ini. Dan ya udah, jadi gue banyak banget dapat momen kontemplasi dan momen berpikir dari waktu yang gue spend bersama alam atau bersama orang yang udah sering banget berada di alam. Jadi ketenangan itu sih yang gue dapet. Jadi pas gue diajak untuk masuk ke film semesta, walaupun gue merasa gue nggak kan deg-degan ya kalau direkam-rekam gitu ya. Jadi kepastian gue itu kan nggak ada skrip ya. Jadi gue nggak sebenarnya gue lupa sih gue ngomong apa aja. Terus mereka nggak kasih sendiri. Cuma ya gue cuma bisa cerita dari sisi itu aja sih, karena gue juga susah menceritakan secara mendalam ya. Tapi emang gue merasa ada pembelajaran banyak banget kalau sama alam lu, jadi benar-benar merasa mendefinisikan ulang cukup itu apa, definisi cukup buat lo dan keluarga lo tuh apa, terus bagaimana lo berpasrah pada berkah yang memang itu untuk buat lo gitu. Jadi berkah itu udah ada, nggak perlu lo terlalu kayak takut lo akan kehilangan itu dengan keputusan-keputusan yang lo ambil. Semua itu udah tertulis kok. Tapi emang lo harus melakukan sesuatu yang meaningful aja, meaningful work for you, for others, dan percaya dan pasrah gitu bahwa lo melakukan yang terbaik dan itu akan datang juga yang terbaik buat lo. Gitu akhirnya ya Kebun Kumara lahir atas landasan itu, diiringi ketakutan-ketakutan ya, pasti ada temporary fears gitu, ada kita takut ini segala macam, tapi yang megang yang jadi pegangan kita di Kebun Kumara itu sih bahwa kita pengen melakukan yang baik dan kita percaya dari kebaikan yang kita lakukan itu pasti akan datang kebaikan juga, lalu kita pasrahkan aja dengan menyesuaikan definisi cukup kita tuh apa sebenarnya in terms of menjadi manusia ekonomi yang tadi lo bilang itu. Nah ini ada satu pertanyaan yang dulu gue pernah ditanya dan gue penasaran banget pengen nanya sama lo juga nih San. Dira kan juga senang berkebun ya, dan sama-sama juga founder di Kebun Kumara gitu. And I think Dira is a very special person juga gitu. Kayak how many people yang lo kenal, coba ya pendengar Klinomik Radio, yang bisa bilang oh ya suami gue pendiri Lingkar Ganja Nusantara gitu, atau aktivis ganja gitu misalnya. Kayak menurut lo penting gak sih punya pasangan yang sama-sama peduli lingkungan yang akhirnya tuh bisa mendukung lo gitu untuk menjadi sosok sekarang yang punya this certain particular lifestyle gitu? Atau mungkin bisa cerita sedikit juga tentang si Elgen ini kalau boleh. Oke. Menurut gue value sangat penting ya Den. Maksudnya I don't know, apalagi sekarang gue punya anak ya. Kita pasti jadi mikir kan, anak kita tuh we have no control over the person that they will become. Cuma values yang ada dalam diri dia, we do have a certain control gitu untuk nyelip-nyelipin values-values itu. Dan gue ngerasa kalau sama Dira tuh, and all thanks to his family, obviously, his friends dan lainnya yang udah membentuk Dira ya sebelum gue ketemu sama dia. Cuma gue rasa banyak banget values dalam Dira tuh yang kokoh dan dia tipe yang dia mau belajar aja gitu. Jadi even if dia nggak tahu ini baik atau ini buruk atau dia nggak tahu environmental issues, kalau misalnya dia belajar dan dia jadi tahu isu itu ya dia tahu okay, this is wrong, this is right, I should do this gitu. Dia mau untuk terus curious, dan gue rasa itu penting banget ya when you find a partner. Dan dari awal kan gue sama dia values-nya nggak kayak gini juga, nggak kayak sekarang kan you grow into these values as you grow juga kan, dengan lo berteman sama siapa, lo baca buku apa, lo nonton film apa, lama-lama values-nya kan jadi mengkristal gitu ya. Jadi yang ya menurut gue tuh penting banget bahwa orang ini harus mau gitu, harus curious, harus mau bertanya agar values dia tuh lebih kaya gitu, apa yang dia miliki tuh lebih kokoh. Nah, gue rasa Dira tuh karakter yang seperti itu. Jadi as we grow older dan kan gue pacaran dia lama banget ya Den ya. Jadi gue pacaran tuh kayak dari dia. I know lama banget. Jadi gue pacaran 8 tahun sebelum gue nikah. Jadi values kita udah kita secara nggak sadar kali ya udah kita bangun bareng dengan apa yang kita tonton, dengan teman-teman yang kita pilih, dengan dia menjalankan LGN, dikenal sama orang-orang unik-unik gitu kan. Jadi dari situlah values kita kokohkan. Jadi I think it's extremely important, tapi also not the values of the person at the start sih. Karena our values at the start nggak kayak sekarang, lebih ke karakter orang itu untuk mau gitu, untuk mau kayak karakter tanaman sebenarnya. Dia mau nggak sih nerima matahari, nerima hujan gitu, nerima pupuk-pupuk gitu, nerima surroundingsnya gitu. Kita harus cari orang yang kayak tanaman, yang dia terbuka banget menerima everything yang baik buat dia, terus dia tumbuh kembang gitu kan. Nah, gue rasa karakter itu mungkin itu lebih penting daripada values ya, karena values itu akan lahir dari karakter itu. Kalau LGN itu ya udah dari 2009
2010 dari dia nulis skripsi soal ganja, dia penasaran soal ganja dari skripsi dia itu, terus dia nyemplung aja udah langsung, it's like a calling for him I think. Dia sampai bingung kok aku bisa ya, tapi aku rasa emang itu calling aku deh. Jadi si Dira ini emang udah dapat callingnya lebih cepat aja daripada orang-orang lain, dan dia resilience-nya tinggi banget aja sih. Jadi kalau orang lain would have already given up, mungkin habis 3 tahun pertama, dimana itu berat banget buat dia, ya he just kept going. Jadi sekarang 10 tahun kemudian, orang kayak gila Dira aku bisa bikin agen, iya tapi itu 10 tahun kan gitu. Resilience dia itu sih yang dia yang gue salutin banget sih dari Dira. Iya, mungkin teman-teman kalau pengen tahu lebih lanjut tentang Lingkar Ganja Nusantara juga bisa lihat akunnya ya di Instagram ya, San. Ya, ada website lgn.or.id juga kalau mau baca-baca. Iya. Nah, selama tadi kan lo sempat cerita nih Kebun Kumara tuh dari tahun 2016 ya kalau nggak salah. 2016 betul. Ya. Nah, selama beberapa tahun ini nih membangun Kebun Kumara dari 2016, lo bisa ceritain nggak kayak what was your maybe 3 best moments gitu atau best highlights either ups or down yang lo inget nih selama dari 2016 sampai sekarang? Oke, best highlights gue yang pertama adalah kita ketemu salah satu mentor. Gue nyebutnya mentor kali, mungkin bahasanya paling bisa dimengerti orang ya. Ini ada bapak-bapak yang udah berbisnis kayak puluhan tahun, semua bisnisnya berhasil. Gue sama Dira, gue lagi nunggu Dira tepatnya di sebuah angkringan. Hujan deres, ada bapak-bapak ini sama temennya lagi makan. Angkringan itu deket sama kebun Kumara. Terus gue makan sendirian, akhirnya dia ngajak ngobrol, ngapain mbak malam-malam di angkringan sendirian? Oh, saya kerja di ini pak, saya bikin kebun belajar di dalam situ. Aku bilang di dalam gintung. Oh iya gitu. Habis itu kita cerita, akhirnya orang itu jadi mentor kita dan dia banyak banget ngebantu cara berpikir kita yang kita nggak ngeh lah seputar bisnis gitu. Jadi dan dia datang di momen kita lagi kesulitan banget, maksudnya kita udah mentok, kita udah nggak punya ide lagi, orang nggak datang buat workshop gitu kan, orang nggak tahu kebun kumara siapa gitu, kita udah nggak dapet pemasukan, dia datang saat itu. Nah buat aku tuh nah kebun kumara tuh sering banget mengalami ini, kita tuh sering banget dapet ya semestakung itu loh, jadi bener-bener kayak semesta ngirimin orang-orang ini ke kita, the people just come and help us. Makanya kayak setiap kali kita mau menyerah, di awal itu kan berat banget ya, setiap kali kita mau menyerah tuh kita nggak jadi nyerah karena selalu ada orang yang bantuin, jadi orang datang gitu bantuin kita si bisnis mentor ini. Itu salah satu upsnya. Terus upsnya lagi adalah banyak banget orang yang mau jadi volunteer di kebun kumara, dan hampir sebagian besar tim kita adalah dari orang-orang yang jadi volunteer itu. Kayak Ara itu awal dulu volunteer pas kita lagi garap salad. Yogi dulu juga volunteer, sekarang dia jadi tim landscape, Ara jadi tim edukasi, dan dia jadi tim inti kita kan gitu. Jadi itu ups banget buat kita karena kan nyari orang tuh susah ya Den ya. Maksudnya dan nyari orang yang mau susah. Nyari orang yang mau susah itu sama sekali nggak gampang. Jadi Yogi sama Ara itu dari awal ya nggak dibayar. Ada saat-saat dimana emang dia kerja, dia kayak willing aja untuk bantu ngebangun kebun kumara. Dia nggak dibayar sama kita, because we couldn't pay ourselves anyway at the start kan. Jadi kayak kalau ada pun kecil banget. Sampai sekarang dimana sedikit demi sedikit lah kita bisa adil lah ke mereka. Cuma di awal tuh kan they didn't get anything. Mereka ngeluarin uang untuk setiap hari datang ke kebun kumara, dia bantu kita mikir, bantu kita ngegarap kebun dan lain sebagainya. And they did it all out of willingness gitu. Jadi nggak tahu ya, kebun kumara tuh sering banget dapat orang-orang kayak gitu, semestakung gitu loh Den. Jadi itu juga ups kita. Terus ups apa lagi ya? Kalau down sih to be honest ya paling awal-awal lah ya. Awal-awal yang agak berat. Cuma itu bukan jadi highlight, bukannya mungkin bukan juga kali ya, mungkin lebih ke upsnya aja sih. Sama itu sih yang terakhir adalah kita itu kan kita nggak ada investor nih Den ya kan, jadi kita kan pakai uang dari tabungan, dan di awal itu kita berempat bootstrap. Abis itu di awal itu kita benar cuma 5 juta per orang, jadi cuma ada 20 juta. Terus itu tiba-tiba habis karena kita salah bikin rumah kompos, tapi terlalu mahal. Ternyata jadi kayak kandang ayam, hotel ayam lah. Ada rumah kompos, ada ayam, tapi terlalu bagus. Jadi semua orang datang kayak, lo bikin hotel ayam ya, itu kirim juga ya. Ini ayam kok hebring banget hidup dalam hotel begini. Pokoknya dia tuh kayak kita salah kalkulasi, jadi uangnya kandas, harus dimasukin lagi. Nah, dengan uang seminim-minimnya gitu loh, ternyata kita bisa loh ngebangun sesuatu. Jadi aku rasa itu juga sebuah highlights yang uplifting ya, terutama buat orang-orang yang pengen bikin bisnis tapi modalnya mungkin nggak banyak. You can do something gitu, tapi emang harus berani
berani susah aja di awal. Agak berat emang di awal, cuma harus berani susah dan berani resilience aja sih. Bahwa emang eh, harus terus gitu loh berjuangnya, dan kayak bener-bener kayak maraton kan, harus terus terus Ya. terus terus, dan disertai dengan planning yang baik gitu. Jadi kalau emang udah salah nih, emang nggak cerdas soal keuangan, ya harus ada planning yang lebih baik aja untuk kedepannya. Mungkin highlights aku itu juga kali ya, bahwa small things do matter, and resilience in the end trumps everything menurut aku ya. Jadi emang you just keep going. Sama read the signs gitu. Kalau ada orang yang ngedukung atau apa, ada opportunities apa, itu yang diambil aja, terus keep on going. Nanti ujung-ujungnya ada juga lah gitu loh jalan-jalan yang bisa diambil untuk kita progress. Oh, that's very nice, San. Thank you so much for sharing ya. Sama-sama dong. Terus nih ke depannya nih, last questions nih San. Ke depannya kan we always believe that there is always room for improvement kan Ya, gitu. Nah, inisiatif Cuan Lestari yang harapannya untuk Kebun Kumara nih ke depannya apa nih? Misalnya kayak rencana scaling up, atau maybe one day IPOs gitu, terus beli tanah ya, untuk ya, ya. bikin hutan gitu. Gitu Iya, iya, gimana iya. nih San? Sekarang kan kita sebenarnya lagi mikir kan benang merah kita adalah sustainable lifestyle tadi itu ya, Dan ya. Kita kan Hmm. pengen kehadiran kita itu mendekatkan orang kota dengan gaya hidup lestari dan pemahaman mereka kan sustainability. Karena sustainability itu kan payung yang super besar kan, it comes from food, it Ya, comes from energy, it comes from transportation, kayak banyak banget gitu. ya. Nah, aku tuh kita sebenarnya punya mimpi sih untuk membuat sebuah ekosistem di mana semua pemain dalam ruang sustainability we can gather, and then we can create some sort of um, apa ya, gue kemana sih kata yang muncul di gue tuh outdoor museum. Jadi tempat orang kalau datang itu open for public. Orang kalau datang kayak dia datang ke museum aja, tapi outdoor museum ini tuh kayak ruangnya ruang alam bebas. Cuma di tempat itu tuh udah ada instalasi-instalasi yang dia bisa belajar sendiri. Dia tinggal muter-muter. Misalnya dia mau belajar soal makanan, dia kemana? Dia belajar soal apa? Dia kemana? Misalkan sandang yang lebih sustainable apa? Jadi instalasi semua tuh lengkap dalam satu tempat, dan dia bisa belajar sustainability dari beragam perspektif gitu. Aku pengen banget sih kalau bisa membuat ekosistem itu dengan bisnis-bisnis lain gitu. Jadi how do we make an ecosystem yang business friendly, jadi sustainable secara bisnis, tapi juga si konsep sustainability-nya itu bisa tersebar lebih luas gitu buat orang yang tidak dialami secara virtual doang, tapi dia bisa datang ke suatu tempat diskusi sama orang-orang. Jadi itu kemarin lagi banyak keluar aja sih pemikiran-pemikiran itu ya, karena emang agak bukan fruitless ya, tapi dampaknya itu sangat minim kalau kita nyoba melakukan segala sesuatu sendiri. Tapi kalau kita kolaborasi gitu itu dampaknya bisa berkali-kali lipat. Nah, itu kedepannya sebenarnya aku pengen pengen ya, I don't know if that's a business scale up, tapi aku rasa ada bisnis output di situ, ada aspeknya jelas. Cuma emang itu impact scale up sih. Nah, aku pengen banget orang lebih orang yang belajar sustainability ada one stop ecosystem di mana dia bisa dapat pemahaman itu tek di situ gitu. Pengen itu sih Oke, mimpiku. mudah-mudahan nih siapa tahu pendengar Klinomik Radio ada yang tertarik untuk kolaborasi ya Mm-mm. dengan Sandra dan Kebun Kumara untuk merealisasikan mimpi itu, dan semestakung juga kembali Mustakung, mustakung, mustakung. kembali menunjukkan jalannya dan caranya ya San. Iya. You're listening to Clinomic Radio with me, Denia, your host. Tungguin cerita inspirasi cuan lestari lainnya setiap hari Jumat di Spotify, Apple Podcast, dan other streaming platform. See you next time. Jangan lupa subscribe. Bye!